Halo para netizen-netizenku, selamat datang di channel Kacang ini. Ya, jadi hari ini gue pengen ngebahas tentang mesin Daytona lagi. Cuman alasannya kenapa gue membeli mesin Daytona ini yang harganya notabene 19 juta. Waktu itu sih gue beli harganya 24 jutaan kalau nggak salah. Waktu masih zamannya Covid yang dimana barang impor itu harganya mahal. Nah, awal mula ceritanya langsung aja guys ya, yang dimana mesin Daytona ini itu peruntukannya kan dia untuk mesin GP0 atau untuk motor balap atau untuk para pembalap MotoGP latihan di pramusim. Nah, awalnya gue gak kepikiran tuh, cuman sebatas tahu aja tentang mesin ini. Cuman bapak gue pernah bukannya pernah, malah waktu itu pas dia pensiun kan dia mungkin bingung ya mau ngapain, dia mau ngelakuin apa, karena kan biasanya orang tua kalau udah pensiun ada aja kelakuannya, entah melakukan hal-hal untuk berkebun atau berternak. Nah, kebetulan bapak gue demennya main motor. Dia bilang ke gue, Gur, modifin Supra papa dong, buat dimodifikasi biar mesinnya jadi lebih bertenaga biar lebih kencang, intinya di bore up lah. Terus gua pikir harga bore up, terus harga jasanya, terus harga buat ngerestorasinya atau orang-orang yang berkecimpung saat membuat tuh mesin. Dan kondisinya waktu itu gua harus kerja ke Surabaya atau dipanggil buat proyek yang di Surabaya. Nah, karena waktunya mepet, terus gue juga kagak punya waktu untuk ngomong sama montir-montir gue, yang dimana gue pun juga montir-montir gue waktu itu pada tutup karena lagi Covid ya. Ya udahlah, gue kepikiran, oh iya, untuk C series ini kayak mesinnya Honda Win, Honda C70, Grand itu kan mesinnya C series, C70, C100 sama CCC lah pokoknya, gue lupa C-nya apa aja, cuman yang gue inget C70 sama CP. Nah, oh iya, mesin Daytona aja. Karena mesin Daytona kan sama tuh kayak yang namanya C series, tinggal pasang dan bapak gue juga bisa langsung mengerjakan itu sendiri. Jadi dia lebih seneng gitu intinya. Karena emang kalau mesin Daytona ini kan lebih gampang, cuman colok setting karbu beres gitu ya. Beda hal sama kayak ngebore up kan butuh tenaga ahli kayak montir-montir yang udah biasa untuk ngebukanya. Walaupun bapak gue bisa, cuman kuncinya kurang lengkap untuk yang namanya ngebubut gitu loh. Terus sama Supra tuh kalau di bore up kurang pas karena stang sehernya dia agak sedikit ke bawah posisinya, yang dimana pistonnya agak naik, jadi dia agak susah, kebanyakan trouble bocor mulu. Nah, oleh sebab itu jadinya gue beli tuh mesin Daytona. Gue beli, tapi gue nggak bilang-bilang karena emang di sini kayak jatuhnya ngesurprisein lah biar bapak gue seneng. Udah tuh gue beli di salah satu bengkel, namanya bengkel nasi goreng racing team atau botak ngalatak kalau kalian tahu, yang main ninja. Dia kebetulan jual waktu itu karena dia juga sama tuh buat Honda Win-nya dia. Cuman dikarenakan Honda Win kala itu yang dia punya banyak restorasinya, akhirnya nih mesin dijual lah. Masih kondisi keadaan baru BNIB. Nah, gue beli dengan harga normal tapi gue dapet plusnya. Kalau nggak salah gue dapet yang namanya karbu PE28 dari dia, dikasih free. Jadinya enaknya di situ, gue dapet PE28. PE apa PWK Sutko 28. Nah, PWK Sutko-nya ini gue pasang ke Ninja. Nah, karbu ya Ninja yang Mikumi atau apapun itulah, lupa gue, dipindahin ke mesin ini, si Daytona ini. Ya udah dah, akhirnya gua datang bawa sama adek gua naik motor, habis itu gua kasih. Nah, kondisinya waktu itu COD-nya malam-malam, bukan COD-an sih, gua datang ke bengkelnya malam-malam, gua ambil tuh mesin, gua kasih dah tuh. Nah, malam itu juga bapak gua nge-unboxing. Dia seneng banget, dia langsung ngecek apa aja yang ada di dalam mesinnya itu, di dalam boxnya ya. Di dalam boxnya kan mesin Daytona itu yang gua tahu, karena kan pas beli itu kan emang ada iniannya, intake manifold, kiprok, coil, GDI, busi, kabel body, sama kayaknya udah sih, semuanya udah gue sebut ya, kayaknya udah, iya bener udah, sama udah kayaknya itu doang. Untuk push step, kickstarter, pedal apa sih namanya, persneling, oper gigi, itu semuanya
ambil dari Supra karena sama. Cuman untuk Kickstarter samanya kayak mesin-mesin mesin gede kayak FU, Sonic gitu sama tuh kayak gitu. Ya udah dah, akhirnya bapak gue seneng. Abis itu progresnya ya kayak di video gue yang udah pernah gue buat. Hari itu juga malamnya datang, paginya langsung turun mesin si Supranya, yang dimana mesin Supra diturunin langsung naik tuh mesin Daytona. Nah posisinya emang PNP untuk C series, cuman kalau untuk di Supra karena si Daytona ini si intake-nya dia agak ke belakang bawaannya, jadinya harus di custom lagi biar bisa ngadap ke kiri, karena kalau ngadap ke kanan ada busi, takutnya kebakar nanti kalau misalnya si businya meletup terus ada bensin, ngerinya kebakar kalau ngadep karbunya ke kanan. Makanya intake manifoldnya harus di custom dulu ngadepnya ke kiri. Habis itu bapak gua ngeracik semuanya menggunakan kemampuan dia selama kerja mungkin ya. Habis itu jadilah mesin Daytona ini naik ke Supra. Tapi motor ini nggak stabil, yang dimana terlalu agresif, nggak enak dipakai untuk harian, terlalu agresif lah. Akhirnya gue bawa tuh mesin Supranya, karena mesin Supranya cuma bisa dipanasin sama bapak gue doang, si mesin Daytonanya. Akhirnya gue kerja di Surabaya, gue bawa lagi ke Surabaya karena gue tahu orang-orang Surabaya banyak mekanik-mekanik Herex yang unik-unik, yang cerdas-cerdas, yang bisa aja tuh bikin mesin yang tadinya 4 giginya jadi 6 gitu. Nah gue bawa, ketemulah sama si Mas Komeng. Pas ketemu sama si Mas Komeng, langsung dah tuh diracik sedemikian rupa, ganti karbu menggunakan PE 25 punyanya NSR. Setahu gue sih itu ya guys ya. Jadinya lebih enak, lebih lamsang, bisa dipakai harian. AFR-nya juga bisa dibilang untuk mesin balap itu irit 1:14 liter. Bisa dibilang ini kering ya, karena seharusnya mesin balap tuh basah. Karena kalau misalnya terlalu basah juga nyalanya susah. Kalau misalnya buat dipakai harian ya guys ya, kakinya ledes atau dengkulnya hancur. Udah akhirnya bisa, mesinnya nyala normal. Udah dah, kaki-kakinya gue upgrade. Bagian shockbreaker depannya gue pakai punya 125Z Yamaha, bagian belakangnya shockbreakernya pakai KTC Extreme kalau nggak salah ya namanya, yang warna kuning. Tadinya gue pengen beli yang warna abu-abu, cuman udah nggak ada waktu itu, barangnya susah, cuman gue buru-buru pengen make, ya udahlah kuning aja. Swing arm belakang pakai DKT Honda Wave, ya sama lah Supra juga. Terus velgnya gue pakai punyanya BRT CMCO, punyanya Yamaha Jupiter Z, tapi gua ubah bagian bearingnya, abis itu dibubut bagian tromolnya biar pas masuk as Honda. Terus bagian shocknya juga gua bubut biar masuk as Honda. Terus segitiganya shock depan gak gua ganti karena yang gua kalahin si bagian shocknya dibubut ya guys ya, karena ngilangin 0,2 mili kalau nggak salah, 0,2 mili untuk diameter si shock depannya. Udah masuk semuanya. Gas spontan gue pakai punyanya TDR yang satu doang biar lebih enak, bisa disetting. Jadi gas spontan tapi nggak spontan. Jadi nggak terlalu spontan lah. Karena kalau misalnya pakai gas yang nggak terlalu spontan mati mulu. Kalau misalnya pakai gas yang standarnya ya, kalau pakai gas standarnya tuh mati mulu. Jadi pas dinyalain gas karena kepanjangan dan bukannya kelamaan, mesinnya mati. Jadi itu Daytona kalau udah lamsang harus diberbet kayak gitu. Jadinya gue mau nggak mau pakai gas spontan tapi nggak terlalu responsif. CDI, ECU, kiprok semuanya bawaan Daytona, kabel body bawaan Daytona, cuman di mix and match sama kabel bodinya si Supra biar bisa nyala lampu depan, lampu belakang, lampu rem semuanya bisa nyala. Jadinya di mix and match sama bapak gua, karena memang kabel bodinya Daytona tuh juga ada beberapa bagian soket yang memang kosong untuk nyambungin ke kabel bodi si motor Supra atau motor Win supaya bisa kunci kontak juga, kalau enggak langsung nyala terus ya kan. Terus langsung dah semuanya beres, semuanya enak, knalpotnya diganti pakai GVM yang di Surabaya local pride. Langsung dah gua bawa ke Red Motor, gue lupa namanya apa ya, pokoknya gue ngedyno di Red aja. Habis itu gue dyno dah, di dyno bayar 100.000 kalau nggak salah waktu itu, untuk mengetahui berapa top speed, horsepower sama tenaganya lah, torque anjay. Nah untuk konsumsi bahan bakarnya tadi 14:1, 14 km banding 1 liter. Terus untuk
torsinya untuk horsepowernya itu 24, HP-nya gede, lebih gede daripada GSX ya, wajar lah 190 cc. Cuman top speednya kecil, 1 2 3 doang. Itu udah RPM-nya udah mentok di angka 14 ribuan. Enggak dibikin mentok sih, karena kalau dibikin mentok bisa jebol, gua nggak mau. Gitu dah. Nah, jadi singkat cerita ya seperti itulah rangkuman gua membangun si Supra Daytona buat bapak ini. Alasannya dikarenakan memang 2-3 tahun yang lalu bapak gua pensiun, bahkan 4 tahun yang lalu, tahun 2020 bapak gua itu pensiun, pengen punya motor kenceng. Ya namanya juga orang tua, kalau udah tua pasti kayak gitu. Gua aminin dan akhirnya gua beli mesin Daytona. Karena memang pada dasarnya kalau untuk harga segitu kita orang pasti lebih suka beli motor baru yang lebih proper. Cuman karena memang motor Supra ini dari zero to hero bapak gua, jadi pengen motor ini nggak dijual tapi pengen motornya kenceng. Jadinya gitulah alasannya kenapa Supra yang gua punya atau Supra bapak gua ini menggunakan mesin Daytona yang notabene harga mesinnya kemahalan atau terlalu mahal. Tapi sejauh ini menurut gua mesin ini sangat amat worth it untuk harganya. Karena selama perjalanan gua bangun mesin ini try and error, meletup ada masalah-masalah, mesin ini tidak trouble atau tidak pecah atau menyampai meleduk. Tapi gua nggak tahu kalau misalnya kalian makanya terlalu garang atau di blayer ngeng, gua nggak tahu jadinya kayak gimana. Cuman sejauh ini motor gua aman. Dan kalau misalnya ngebangun sendiri pun gue yakin harganya pasti lebih mahal daripada Daytona. Karena gue jasanya tetap kayak jasa servis, gak ada jasa bongkar mesin, bongkar turun mesin. Jadinya emang beli untuk ngenyettingnya murah meriah sama Mas Komeng. Karena memang kagak ada jasa turun mesin atau bongkar mesin, atau ya turun mesin lah bahasanya. Cuman mainin karbu, setting karbu gas. Habis itu bagian cup headnya dibuka untuk ngukur bagian sim-simannya pas apa enggak, udah gitu doang ya guys ya. Jadinya buat gua worth it banget kalau punya mesin ini. Karena kalau misalnya kalian gak mau ribet sama gak mau ditipu-tipu sama montir-montir yang gak kalian kenal, atau kalian gak punya dekingan montir yang kalian kenal gitu, gak ada bengkel yang kalian kenal, bisa langsung beli mesin ini segelondongan. Oke? Jadi semoga menginovasi cerita gua ini, semoga teman-teman juga bisa jadi masukan atau mungkin punya keraguan. Karena yang punya mesin ini gak cuman gua, ada juga banyak teman-teman kita yang punya, bisa aja cek. Dan mesin yang gua pakai itu yang kagak ada starternya, jadi kickstarter doang. Ada juga yang pakai electric starter juga ada. Tapi gue nggak pakai yang itu. Waktu itu nggak ada lah, dapatnya gue yang Kickstarter sama nyari yang amannya sih tepatnya. Walaupun ada, gue tetap milih yang Kickstarter karena lebih aman. Karena kalau misalnya settingannya nggak pas, gak bakal protol, minim protol lah intinya. Oke, jadi seperti itulah cerita kisah untuk membangun Supra Daytona. Alasan kenapa gue membangun membangun Supra menggunakan mesin Daytona, karena inilah alasannya. Oke. Jangan lupa di like, comment, subscribe kalau misalnya kalian suka video kali ini. Dan sampai jumpa di next episode. Kalau misalnya gue lagi nggak males bikin konten. Bye-bye.